Shalom umat Tuhan. Boleh sambil lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Ada Shalom Tiberias. Yang dikasihi, yang diberkati Tuhan, kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan. Senang setiap kami bisa kembali melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita percaya di hari yang baru, di bulan yang baru, ada pengharapan yang baru, berkat, kuasa, mujizat Tuhan Yesus yang baru. Mau Tuhan Yesus limpahkan, Tuhan curahkan bagi setiap kita. Yang percaya masuk di bulan yang baru, ada berkat baru tercurah buat setiap kita. Boleh kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi sama-sama buat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita umat Tuhan. Di pagi hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Kita mau satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus, kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam setiap kehidupan kami. Rahmat Tuhan yang tak pernah habis menyertai melingkupi setiap kehidupan kami Bapa. Kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus semua bukan karena kekuatan, kehebatan, kemampuan setiap kami Tuhan Yesus. Namun kami percaya semua karena kekuatan daripada Tuhan, semua karena penyertaan daripadamu Tuhan Yesus, semua karena kesetiaan Tuhan yang sempurna selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Terlebih kami boleh masuk di hari yang baru, kami boleh masuk di minggu yang baru, kami boleh masuk di bulan yang baru. Kami percaya kekuatan kami semuanya berasal daripadamu Tuhan Yesus. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada pencobaan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, kami mau percaya Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan setiap kami. Oleh karena Tuhan, di pagi hari ini kami mau datang menyembah Tuhan, kami mau datang memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, di pagi hari ini lewat kuasa Roh Kudusnya Tuhan Yesus, Engkau memperbaharui setiap hati kami, Engkau yang menguatkan setiap kami. Bahkan Tuhan Yesus, kami percaya Engkau juga yang pasti memberkati setiap kami. Kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai nanti akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami bawa sembah syukur bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati, yang siap datang menyembah Tuhan sama-sama umat Tuhan, kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Kita tutup mata kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan di pagi hari ini. Kami bawa hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami datang. Kami mau Tuhan lawan. Tuhan barui setiap kami. Ku datang Tuhan, barui hatiku dengan anugerah di dalam ku tahu Tuhan kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kita nikmati hadirat Tuhan.
bagaikan Raja Wali. Rohmu mengangkatku untuk terbang lebih tinggi, oleh kasih dan kuasa-Mu. Mari lebih lagi umat Tuhan sama-sama Tiberias, angkat tinggi tanganmu dengan bersyukur. Kita katakan kasih-Mu melingkupi bebaskan rohmu, kita sembah. Ini kami Tuhan. Bukan terbang bagaikan Raja Wali. Rohmu Tuhan, rohmu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Kita bangkit berdiri umat Tuhan pagi hari ini. Nikmati kasih-Nya Tuhan, hadirat-Nya yang kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawaku yang selalu kami nantikan, menikmati hadirat-Mu Bapa.
Nikmati kasih-Nya yang baru, masuk di bulan yang baru ini. Tuhan limpahkan bagi setiap yang mau bersyukur lebih lagi, angkat tinggi tanganmu, tutup matamu di hadapan Tuhan Yesus. Kasih-Mu melingkupi percaya bagaikan Raja Wali, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Lebih lagi nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini sambil tutup matamu, umat Tuhan. Angkat tinggi tangan kita sama-sama. Seruan kami Tuhan Yesus, bawaku dekat padamu. Makasih Tuhan, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Terbang bagaikan Raja terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Kasih tepuk tangan di atas kepala, lagi sorak-sorai di atas kepala kita. Buat Tuhan Yesus yang kasih-Nya, yang kuasanya selalu ada, besar, sempurna bagi setiap kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih di pagi hari ini. Oleh hadirat Tuhan Yesus ada bagi setiap kami. Kami rasakan, kami nikmati ada di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Saat kami rasakan hadirat Tuhan, kami percaya Roh Kudus melawat, memulihkan, memberkati setiap kami. Masalahnya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami di pagi hari ini. Kami mau datang memuji, kami mau datang bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap datang memuji nama Tuhan. Dengan hati bersuka sama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada pagi hari ini, mengucap syukur masuk bulan yang baru. Kita boleh jumpai kiri kanan kita pada pagi hari ini. Katakan selamat hari Minggu Tuhan Yesus. Baik, kita percaya di bulan yang baru ada berkat Tuhan yang setia dicurahkan bagi setiap kita. Yang percaya kita sama-sama beri yang terbaik bagi Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Bersama-sama Tiberias dimanapun saudara berada, kita mengucap syukur. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku.
kekasihku, Engkaulah saudaranya. Yang bersuka cita bersama-sama di media dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. 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 Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus yang bersyukur buat penyertaan Tuhan sama-sama. Kita boleh sorakan haleluya. Sebab Roh Kudus menyertai setiap kita, menguatkan setiap kita sampai hari kita bertahan bersama-sama buat Tuhan Yesus kita pada pagi hari ini. Come on. Kita bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini. Kita bersyukur buat kekuatan yang Roh Kudus curahkan bagi setiap kita sampai hari ini. Dengan hati penuh sukacita kita beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Oh, dan segalanya Yang percaya Tuhan Yesus baik sama-sama. ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, Bersama Tuhan Yesus kita percaya. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiberia sama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. akan segalanya. Yang siap dipakai Tuhan lebih dahsyat sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari yang percaya Roh Kudus menyertai setiap kita, memakai setiap kita sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah. Kita percaya bersama Tuhan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah. Menjadi siap dibangun di atas
Luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita puji nama Tuhan. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Boleh kembali silakan duduk. Setiap Jumat Gereja Tiberias pada pagi hari kita mengucap syukur telah memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari. Terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan itu video hari dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat Tuhan selamat menyaksikan. Atur hidup kita, apa yang harus kita lakukan ya. Kita tidak mau hidup kita sia-sia, kita mau berguna bagi Tuhan, berguna bagi bangsa, berguna bagi sesama, berguna bagi orang-orang sekeliling kita, keluarga kita. Nah itulah sekalian, untuk mengatur hidup kita harus hidup yang teratur dan diatur ya. Hidup yang diatur atau bagaimana kita untuk mengatur hidup kita, yaitu satu, kita selalu bersyukur. Yang kedua, kita matikan ego kita tidak mau ikut dunia, kita sangkal diri dan kita pikul salib. Kita tidak mau hidup di dalam keduniawian dalam arti kecemarannya dan juga materialistis misalnya ya. Dan kemudian kita yang ketiga, kita banyak menghabiskan waktu bersama Tuhan Yesus. Dan kita percaya kita semua sebagai anak Tuhan Yesus, saya percaya Anda dan saya, kita semua mau memuliakan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pasti mau berguna bagi Tuhan Yesus dan kita mau atur hidup kita untuk kita selalu bersyukur, kita tidak egois, kita matikan ego kita tidak duniawi dan kita banyak menghabiskan waktu atau selalu ada connect dengan Tuhan setiap waktu. Baik, puji nama Tuhan, video lengkap Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Jemaat Tuhan dapat saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya, saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini dengan judul Mengapa Roh Kudus Harus Dicurahkan. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak turun dan punya roh majikan. Penuhi kami semua dengan Roh Kudus dan biarlah hidup kami senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus, agar kami selalu hidup dalam kebenaran dan dalam pertobatan, agar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di surga dan kami semua diundang pesta di surga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Romawi yang kedua, mengapa Roh Kudus harus dicurahkan? Yang pertama, Roh Kudus memberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan diberi hak istimewa, yaitu menerima kuasa tersebut akan menerima kuasa. Kuasa tersebut akan mensahkan kita sebagai anak-anak Allah. Kuasa itu adalah Roh Kudus. Tugas Roh Kudus adalah membawa kita kembali menjadi anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 14 sampai 15. Roh Kudus memberi otoritas untuk melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidup kita. Yang kedua, Roh Kudus membuat kita mempunyai sifat kudus. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Kekudusan bukan sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Kita harus berubah dari orang yang tidak kudus menjadi orang yang kudus melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan setiap firman Tuhan dalam batin kita, meneguhkan hati nurani kita dan memampukan kita untuk berkata tidak kepada dosa. Kepenuhan Roh Kudus membuat iman kita semakin teguh dan kuat. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita bisa melawan atau mengalahkan iblis. 2 Korintus pasal 10 ayat 3 sampai 6. Firman Tuhan mengajarkan agar kita melawan iblis. Kita bisa kalahkan iblis kalau Roh Kudus turun ke atas kita. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita akan dapat melawan segala roh jahat. Dan yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kata saksi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dalam bahasa Yunani ditulis martus, yang berarti martir atau seorang saksi yang mati bagi dirinya agar Kristus hidup dalam kehidupannya. Sebagai saksinya Tuhan, kita harus selalu mau memberitakan Yesus dan menjadikan orang lain mendapat keselamatan di dalam Yesus. Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu,
hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang diberkati, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus pada pagi hari. Demikianlah suara gembala pada pagi hari ini yang kita percaya memberkati dan menguatkan setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan Yesus. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini kami nantikan kasih-Mu, kami nantikan lawatan-Mu bagi setiap kami. Kami nantikan kuasa-Mu menjamah, membaharui setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pujian syukur kami. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku yakin, yang ku tahu, yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu. Terima kasih buat setiap semua diberikan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Bersama-sama kita beri pada pagi hari ini. Kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus nyatakan
tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang yang sediakan seturut kasih bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan hidup kami. Yesus Kristus Tuhan yang sangat dan selalu mengasihi kami dan selalu ada bagi kami, penolong kami. Nah, kami bersyukur Bapa, Engkau juga mengaruniakan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, diam di dalam kami untuk menuntun kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan berjalan memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, ajar kami lebih lagi mengenal Engkau ya Bapa, di dalam kebenaran firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu mengalami Engkau Tuhan Yesus lebih lagi dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Bawa kami ya Bapa menikmati firman-Mu. Bawa kami Bapa merindukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimat-Nya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang tersampaikan kepada setiap pribadi. Dan apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan tersampaikan. Karena firman-Mu Tuhan Yesus memerdekakan, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, memenuhi kami dengan damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya. Sama kita beri pada pagi hari ini, kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus nyatakan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yang sediakan seturut kasih bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Bapa, kami mengucap syukur Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal
untuk menyelamatkan hidup kami. Yesus Kristus Tuhan yang sangat dan selalu mengasihi kami dan selalu ada bagi kami, penolong kami. Nah, kami bersyukur Bapa, Engkau juga mengaruniakan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, diam di dalam kami untuk menuntun kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan berjalan, memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa, ajar kami lebih lagi mengenal Engkau ya Bapa, di dalam kebenaran firman-Mu yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu mengalami Engkau Tuhan Yesus lebih lagi dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Bawa kami ya Bapa menikmati firman-Mu. Bawa kami Bapa merindukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, biar setiap kata kalimatnya Tuhan Yesus yang pimpin, Tuhan Yesus yang urapi. Sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang hidup, yang tersampaikan kepada setiap pribadi. Dan apa yang Tuhan Yesus mau sampai kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan, tersampaikan. Karena firman-Mu Tuhan Yesus memerdekakan, menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, memenuhi kami dengan damai sejahtera. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa kesalahan kami. Kami percaya dan kami bersyukur hanya oleh darah Tuhan Yesus, hanya oleh kemurahan kasih-Mu ya Bapa, kami diampuni, dikuduskan, dibenarkan, menjadi orang benar yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Setiap kita katakan amin. Shalom saudara, mari silakan duduk. Ada di antara saudara yang hari Jumat kemarin ikut rally doa Pentakosta di sini? Oh, sebagian besar enggak ya. Berarti saya akan jelaskan bagian awalnya. Mari kita buka Roma pasal yang ke-8. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup oleh Roh Kudus di area 3P, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Amin. Hidup oleh Roh Kudus. Hari Kamis yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Dan saya percaya dari khotbah yang saudara dengar, hampir semua hamba-hamba Tuhan menyampaikan khotbah mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga? Tujuannya adalah untuk supaya Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Betul? Poin itu pasti saudara dapat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana kita hidup oleh Roh Kudus? Bagaimana Roh Kudus menuntun langkah kita? Bagaimana Roh Kudus diam di dalam kita, memimpin hidup kita, berkarya dalam hidup kita? Sehingga ketika saudara ngerti, saudara seirama, saudara selangkah dengan apa yang Roh Kudus mau dalam hidup kita. Amin. Mari kita buka dulu dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8, satu pasal ini secara khusus menuliskan bagaimana karya Roh Kudus dalam hidup kita. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan sama saya, oleh darah Tuhan Yesus, saya telah ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Perhatikan kata demikianlah sekarang. Ini bicara satu hasil, betul? Suatu akibat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita bisa mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Itu pun karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena kalau bukan karya Roh Kudus, tidak ada seorang pun yang bisa berkata terpujilah Tuhan. Amin. Karena kita akan mentok dengan akal kita, pikiran kita, keterbatasan kita untuk percaya bahwa Yesus adalah Allah yang ajaib, Allah yang ilahi, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, Allah yang begitu agung. Amin. Saudara, itu semua karya Roh Kudus. Dan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya dibawa masuk dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kita menerima satu posisi yang baru. Kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita dikeluarkan dari belenggu dosa,
kita dikeluarkan dari persekutuan dengan iblis, setan dan perbuatannya, kita dikeluarkan dari persekutuan dengan kegelapan, dan kita dibawa masuk ke dalam persekutuan dengan terang. Persekutuan dengan Allah, persekutuan dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sehingga di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi pendakwaan, tidak ada lagi penghukuman. Tetapi ada banyak orang hanya mengambil satu ayat ini, lalu mengabuse, ya, maksudnya menyalahgunakan ayat ini untuk hidup sembarangan dengan mengatakan bahwa kita udah di dalam Yesus, nggak ada lagi penghukuman. Dengar baik, jangan salah tafsir. Ini Roma pasal yang ke-8. Amin. Ada 7 pasal sebelumnya yang menyatakan, Roma pasal 8 sekarang di sana dikatakan demikianlah sekarang. Jangan ketinggalan 2 kata ini, tolong ditampilkan lagi. Demikianlah sekarang. Amin. Jadi jangan langsung cut bahwa, oh tenang, kita sudah tidak ada penghukuman lagi di dalam Kristus Yesus. Sehingga memiliki mindset yang keliru, jadi kalau kita berdosa kita nggak dihukum lagi. Bukan seperti itu. Saudara dan saya di dalam Yesus Kristus bukan lagi untuk hidup berkelanjutan di dalam dosa. Amin. Saudara dan saya telah dilepaskan dari dosa, telah mati bagi dosa, dan hidup bagi Allah. Ini Roma pasal yang ke-8, ada kata demikianlah sekarang. Berarti ada 7 pasal sebelumnya yang menyatakan bagaimana proses saudara dan saya diselamatkan. Bahwa kita adalah manusia berdosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan kita menerima penebusan oleh darah Yesus, cuma-cuma dibenarkan, katakan amin. Masuk Roma 4, Roma 5, Roma 6, kita telah mati dan bangkit bersama Tuhan Yesus. Saudara dan saya telah menerima anugerah Allah yang begitu besar, anugerah kebenaran, amin. Sehingga hasilnya adalah tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Karena sudah ada hidup yang diubahkan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Sekarang kerinduan hati kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyerahkan anggota tubuh kita menjadi senjata kebenaran. Itu di Roma pasal yang ke-6. Dan Paulus juga menyatakan, seorang rasul yang hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Roma pasal yang ke-7 menyatakan bagaimana pergumulannya, strugglingnya dia. Antara kehendak dengan perbuatan. Intinya adalah, kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya nggak akan pernah bisa. Tetapi di ujung Roma pasal yang ke-7 dikatakan, tapi syukur kepada Allah oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa? Saudara dan saya hidup diubahkan, dibaharui. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Kita memerlukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Amin. Itu sebabnya kita masuk ayat yang kedua. Tadi hasilnya. Kita baca dulu ayat yang pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi sadari lebih dulu bagaimana posisi saudara dan saya sekarang. Saya ada di dalam Kristus Yesus. Ada di dalam terang. Beberapa minggu yang lalu saya terus sering khotbahkan bahwa perbuatan kita konsisten dengan pengakuan kita. Kalau kita mengatakan kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita memiliki persekutuan dengan Dia, kita berjalan di dalam terang, melakukan perbuatan terang, bukan perbuatan kegelapan. Amin. Kalau kita katakan kita ada di dalam Dia, mengenal Dia, maka yang kita lakukan adalah melakukan perintahnya Tuhan. Amin. Perkataan konsisten dengan perbuatan, pengakuan konsisten dengan kelakuan. Amin. Mari kita lihat ayat yang kedua. Jadi tadi adalah hasilnya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena sebabnya dasarnya adalah Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga, pekerjaannya selesai. Ini saya sudah khotbahkan hari Kamis yang lalu. Pekerjaannya selesai yaitu apa? Karya penyelamatannya dalam hidup saudara dan saya. Selesai. Kita diampuni, kita ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kita dibenarkan menjadi orang benar Tuhan Yesus. Kita menerima hubungan yang baru, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Dan Tuhan Yesus naik ke sorga karena pekerjaannya selesai. Kenapa? Karena kuasa maut sudah dipatahkan. Roh yang memberi hidup
telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Sekali lagi posisinya, di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kalau saudara dan saya sudah dilepaskan dari belenggu, saudara dan saya sudah dilepaskan dari ikatan, saya percaya kita nggak mau diikat lagi. Dan untuk berjalan dalam kelepasan itu, Roh Kuduslah yang telah memerdekakan saudara dan saya. Oleh apa? Oleh kuasa firman Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Oleh apa yang telah Tuhan Yesus lakukan. Karena Roh Kudus menuntun saudara dan saya kepada kebenaran. Apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus lakukan, Roh Kudus nyatakan, ingatkan dalam hidup kita. Amin. Terus caranya bagaimana? Tadi hasilnya, dasarnya apa? Lalu caranya bagaimana? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Firman Tuhan mau kasih tahu, caranya adalah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, menjadi daging. Amin. Menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan saudara dan saya. Kan tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seluruh ketetapan hukum Taurat. Kalau kita bilang, oh saya berusaha bisa, bandingkan dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala pada zamannya Tuhan Yesus. Saya nggak tahu kalau zaman sekarang masih kuat atau udah terjadi pergeseran, bandingkan pada zaman itu. Mereka adalah orang-orang yang memegang hukum Taurat begitu kuatnya. Tetapi ketika mereka berusaha menjebak Tuhan Yesus dengan memperhadapkan, Yohanes pasal yang ke-8, perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu apa yang Tuhan Yesus katakan ketika mereka mau melempari batu? Kalau ada di antara kamu yang gak pernah berbuat kesalahan, gak pernah berdosa, silahkan lempari lebih dulu. Mereka ahli Taurat loh, yang menjaga ketetapan hukum Taurat. Akhirnya mereka pergi, karena apa? Karena mereka tahu mereka pun gak bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Dan kalau kita gagal satu, gagal semua. Kalau kita gagal satu, kutuk hukum Taurat itu menimpa atas hidup kita. Lalu kenapa ada hukum Taurat? Hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu diberikan untuk menyatakan betapa tingginya standar kekudusan, kesempurnaan Allah. Amin. Hukum Taurat itu diberikan untuk saudara dan saya menyadari kita nggak mungkin dengan kekuatan kita. Kita perlu penolong, kita perlu penyelamat, kita perlu Yesus Kristus Tuhan kita. Itu sebabnya Bapa di sorga mengaruniakan anaknya datang ke dalam dunia menjadi manusia. Tetapi Yesus dikandung dari Roh Kudus untuk menjamin ketidakberdosaan karena dia adalah Allah. Amin. Sekalipun dikandung dalam rahim Maria. Kalau saya keliru tolong dikoreksi. Mungkin ada yang lebih berpengalaman, lebih berpengetahuan, terutama di bidang objin. Tapi setahu saya, golongan darah anak itu bisa berbeda dengan golongan darah ibunya. Betul? Kenapa bisa berbeda? Karena sekalipun dihubungkan dengan tali pusar ya, atau plasenta, itu mengalirkan makanan, tapi bukan sistem darah. Sekalipun Yesus dikandung dalam rahim Maria, Maria menerima anugerah karunia dari Tuhan. Amin. Tetapi kita tahu firman Tuhan katakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Saudara, sekalipun Tuhan Yesus dikandung dalam rahim Maria, tapi darah Yesus yang adalah Allah sendiri dikandung dari Roh Kudus, nggak pernah bercampur dengan darah manusia. Itu sebabnya darah Yesus punya kuasa penebusan. Sekalipun dia datang dalam keadaan manusia, untuk itulah dia datang ke dalam keadaan manusia. Untuk apa? Dalam keadaan daging, menggantikan saudara dan saya. Itu sebabnya ketika dia berikan tubuhnya, darahnya, firman Tuhan katakan, inilah tubuhku yang diserahkan. Terjemahan bahasa Indonesia, banyak terjemahan bahasa Inggris katakan, bagi kamu. Tetapi kalau dalam bahasa Yunani, ditulis dengan kata huper. Bukan kata pros, bukan kata bagi. Inilah tubuhku yang diserahkan menggantikan kamu. Inilah darahku yang ditumpahkan menggantikan kamu. Jadi daging Tuhan Yesus, tubuh Tuhan Yesus menggantikan tubuh saudara dan saya. Katakan amin.
Supaya apa? Menanggung seluruh hukuman, kutuk hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat, ditiadakannya di atas kayu salib. Kita buka Kolose pasal yang kedua, ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Karena begitu pentingnya hari-hari ini saudara menerima doktrin kristologi dan soteriologi yang benar. Karena dunia akan berusaha terus cari cara untuk membuatmu bingung, membuatmu lemah, membuatmu goyah. Tapi begitu pentingnya untuk saudara dan saya dibangun dalam kebenaran firman Tuhan yang benar. Mari kita lihat Kolose pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, segala pelanggaran kita. Katakan sama saya, segala. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jadi seluruh tuntutan hukum Taurat, segala kutuk hukum Taurat, segala hukuman atas pelanggaran hukum Taurat, Tuhan Yesus pikul menggantikan saudara dan saya dan ditiadakan di atas kayu salib. Dan Dia katakan di atas kayu salib, sudah selesai. Amin. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Itu sebabnya Tuhan Yesus bangkit. Untuk kita bukan hanya kita sampai pada batas ditebus dan diampuni, tapi hidup kita dalam kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali ke sana. Jadi tadi hasilnya demikianlah sekarang. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua. Tadi dasarnya apa? Akibatnya, sebabnya Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Kita nggak bisa dengan cara kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Roh Allah, Roh Kudus yang memerdekakan saudara dan saya. Caranya bagaimana? Caranya adalah Bapa mengaruniakan anaknya. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, menggantikan kita, menanggung segala hukuman dosa. Tujuannya apa? Ayat yang keempat. Jelas, Paulus menulis ini oleh urapan kuasa Roh Kudus. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Tujuannya apa? Supaya sekarang hidupmu menurut roh, bukan lagi menurut daging. Karena hidup yang menurut daging binasa, maut berkuasa. Dan maut itu sudah dipatahkan. Saudara dan saya sudah dilepaskan dari sana, sudah dimerdekakan. Untuk sekarang engkau menyadari posisimu yang baru di dalam Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Itu sebabnya Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Karena Allah tahu kita gak mungkin bisa jalan sendiri. Kita gak mungkin berjalan dengan kekuatan kita untuk hidup berkenan kepada Allah. Kita perlu Roh Kudus dan hidup menurut roh. Katakan amin. Katakan sama saya, mau. Katakan sama saya, memberi diri. Amin. Mari kita buka ayat yang kelima. Nah, bagaimana karya Roh Kudus di dalam hidup kita? Yang pertama adalah Roh Kudus dalam perkataanmu. Tolong poinnya. Roh Kudus dalam pikiran kita, dalam pikiranmu. Amin. Kita akan pelajari 3P pada pagi hari ini. Pikiran, perkataan, perbuatan. Kenapa pikiran? Karena pikiran itu membentuk hidupmu. Pikiran, perkataan itu membentuk hidupmu. Dan perbuatan adalah apa yang orang bisa lihat dari hidupmu. Jadi 3 area ini. Amin. Kitab Amsal katakan, sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia jadinya. Betul? Dan pikiran ini begitu sangat penting. Kenapa? Karena yang pertama, semua perbuatan kita, perkataan kita, sikap kita, keputusan kita, tindakan kita didahului atau lahir dari yang namanya berpikir. Nggak mungkin tiba-tiba saudara ada di sini, oh kok saya ada di sini? Enggak. Pasti saudara mikir, mau ke gereja yang jam berapa, habis ini mau pergi kemana, rencananya segala macam dan segala macam dan segala macam.
Dan hidup kita setiap hari adalah pengambilan keputusan, betul? Baik keputusan kecil, keputusan besar, keputusan yang jangka pendek, jangka panjang, keputusan yang dampaknya kecil atau dampaknya besar, keputusan yang melibatkan diri kita sendiri atau banyak orang. Setiap hari hidup kita adalah pengambilan keputusan. Dan pengambilan keputusan kita dimulai dari pikiran. Amin. Itu sebabnya kalau pikiranmu benar, keputusanmu benar. Kalau pikiranmu keliru, keputusanmu keliru. Mari kita lihat di sana. Dan Roh Kudus menolong kita di dalam pikiran kita. Kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai 6. Dan yang kedua, kenapa pentingnya pikiran? Karena pikiran dan hati itu satu kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Orang gak bisa memisahkan antara pikiran dan hati. Hati adalah seperti tempat penyimpanan. Pikiran, proses berpikirnya. Manusia itu kompleks. Tidak bisa dibandingkan dengan mesin. Tetapi supaya gambaran ini menolong saudara. Komputer itu ada prosesornya, ada hard disknya. Betul? Ada prosesornya, ada buat penyimpanan datanya. Kalau nggak ada tempat penyimpanan datanya, komputer itu nggak bisa berfungsi. Kalau hanya prosesornya saja, itu nggak bisa berfungsi. Kalau hanya hard disknya saja, itu nggak bisa berfungsi juga. Harus ada satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan ini. Amin. Demikian juga dengan hati pikiran kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Termasuk di dalamnya jagalah pikiranmu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita lihat, Roh Kudus menolong kita dalam pikiran kita. Bagaimana? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Kembali lagi ke poin sebelumnya, ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Roh Kudus diberikan dalam hidup kita supaya apa? Supaya kita hidup menurut roh. Katakan amin. Bukan lagi menurut daging. Karena saudara dan saya sudah diselamatkan. Tuhan mau saudara dan saya berjalan dalam keselamatan, dalam persekutuan yang indah, dalam kuasa kemenangan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus diberikan dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita yang hidup menurut roh, firman Tuhan katakan, kita memikirkan hal-hal yang dari roh. Kita tidak lagi berpikir secara duniawi, tetapi pikiran kita dibaharui, yaitu pikiran sorgawi. Ada kebenaran, ada kasih Tuhan, ada kekudusan, ada kemuliaan Tuhan. Amin. Paulus menulis nasihat kepada jemaat di Filipi. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang adil, semua yang manis, sedap didengar, disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Dalam bagian yang lain, Efesus, Paulus juga menulis, buanglah segala apa? Kepahitan, kegeraman, sampah, racun, virus yang ada di pikiranmu. Amin. Saudara nggak mungkin nyimpen sampah di kulkas saudara, betul? Kalau kita bisa lakukan itu, kita nggak nyimpen sampah di kulkas kita. Tuhan juga mau engkau nggak nyimpen sampah di pikiranmu. Amin. Saudara nggak mungkin biarin makanan busuk gitu masuk ke perutmu. Nggak mungkin. Makanan basi yang udah berbusa, yang udah berubah warna, saudara biarin masuk ke perutmu. Saudara akan tahu akibatnya. Betul? Bisa buang air, diare dan sebagainya. Kalau kita bisa jaga itu, apa yang masuk ke perut kita, betapa lebih lagi engkau bisa jaga apa yang masuk ke pikiranmu. Katakan amin. Karena itu akan menentukan hidupmu. Karena itu akan menentukan perkataanmu. Kalau apa yang masuk ke pikiranmu adalah sampah, yang keluar dari mulutmu sampah, perbuatanmu sampah. Tapi kalau apa yang masuk ke pikiranmu adalah kebenaran firman Tuhan, kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan, yang keluar dari perkataanmu, perkataan yang baik, yang membangun orang lain, yang penuh kasih, dan perbuatanmu menyatakan kasih kebaikan Tuhan. Amin. Mengapa ketika kita diselamatkan, yang pertama-tama yang Roh Kudus urusin adalah pikiran kita. Amin. Dan pikiran kita dibaharui itu adalah satu proses yang bukan hanya sekali, tetapi terus menerus.
Mari kita lihat dalam Roma pasal 12, ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya minta terjemahan bahasa Inggris, Roma 12 ayat yang kedua. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan, let you renew your mind. Hendaklah pikiranmu itu, mindsetmu, pola pikirmu dibaharui. Jadi ketika kita diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus, kita menjadi anak Bapa di sorga, kita menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja di dalam kita. Apa yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita? Membaharui pikiran kita, mindset kita, pola pikir kita. By renewing of your mind. Terjemahannya ditulis pakai ing. Artinya apa? Progresif, sedang terjadi, continuous, terus-menerus terjadi. Karena pembaharuan pikiran itu bukan hanya sekali. Bukan programnya cuci otak, blek, ganti program, enggak. Ini proses terus-menerus. Kenapa? Karena dunia pun sedang berlomba-lomba untuk membentuk pola pikir saudara dan saya. Karena iblis pun akan selalu berusaha menipu di mana? Di pikiran kita. Karena pikiran ini adalah tempat peperangan. Suka nggak suka, enak nggak enak saudara dengernya, siap sedia. Pikiran kita adalah area terbuka tempat peperangan. Itu sebabnya Roh Kudus diberikan. Untuk kita diberikan kemenangan, dimampukan memikirkan hal-hal yang dari Allah. Katakan amin. Pikiran kita adalah area peperangan di mana kecemasan, kekhawatiran, pendakwaan, ketakutan, keangkuhan, semua ada di sini. Keinginan daging, keinginan mata, semua ada di sini. Itu sebabnya karena pikiran kita tempat peperangan, engkau enggak berperang sendiri. Roh Kudus diberikan kepadamu untuk menjamin kemenanganmu. Katakan amin. Bagian saudara dan saya adalah memberi diri dipimpin Roh Kudus. Melakukan kebenaran firman Tuhan, mau dibaharui. Amin. Kita buka Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Efesus pasal 4 di dalam poin saya saja ada. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Dalam materi saya sudah tulis sana. Kita baca, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya apa? Kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan kata dibaharui ini bukan hanya proses sekali, tetapi terus menerus setiap hari. Bagaimana kita dibaharui? Enggak ada cara lain oleh apa? Oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Amin. Dulu dari kecil saya jadi orang Kristen. Dari usia 4 tahun, sekolah minggu dan sebagainya. Tetapi Kristen yang belum bersungguh-sungguh, saudara. Ya paling kalau hari Minggu pergi dapat ayat emas. Puji Tuhan masih dapat ayat emas. Amin. Jadi saudara enggak usah kejar-kejar emas, ayat emas lebih penting. Amin, saudara. Terus ada waktu saya kuliah, tapi ada waktu ketika badai terjadi dalam hidup saya. Saya ada di titik terendah dalam hidup saya. Di situ saya terpuruk. Di situ saya mengalami yang namanya kebingungan. Di situ saya konsep saya, mindset saya keliru tentang Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus itu panjang sabar. Tuhan memulihkan saya, Tuhan menyembuhkan saya. Waktu itu sistem syaraf saya rusak. Otak saya malfunction, error, gak bisa ngapa-ngapain. Setelah saya lulus jadi seorang master di bidangnya dengan menjadi lulusan terbaik. Dan itu pun semua karena berkat Tuhan. Tapi gak bisa ngapa-ngapain dan
dalam keadaan itu saya begitu depresinya, saya begitu ketakutannya. Kenapa? Karena mindset saya belum dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan itu panjang sabar. Tuhan Yesus memulihkan saya, menyembuhkan saya. Dan di situ Tuhan taruh kerinduan saya untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan ketika saya bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, masalah ada, persoalan ada, tantangan ada, kesulitan ada. Tapi kebenaran firman Tuhan itu yang memberi kekuatan. Amin. Kebenaran firman Tuhan itu yang memberi damai sejahtera. Kebenaran firman Tuhan itu yang memberi ketenangan. Kebenaran firman Tuhan itu yang memberi kemenangan. Kenapa? Karena apa yang iblis coba tipu, apa yang iblis coba dakwa di pikiran kita, semuanya adalah kebohongan. Amin. Karena hidup kita sudah dalam tangan Tuhan, milik Tuhan. Jadi kita ngerti apa yang maunya Tuhan, apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini adalah proses terus menerus. Bukan berarti saya telah mencapainya. Paulus pun katakan bukan berarti aku telah mencapainya. Enggak. Tapi aku sendiri terus berjuang setiap hari. Amin. Mari kita lihat kembali. Roma pasal 12. Ayat yang ke-1, kedua, ada yang saya merah-merahin di sana tadi. Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Allah. Pertanyaannya adalah, dari mana kita tahu apa yang berkenan kepada Allah? Amin. Kan seringkali yang menjadi pertanyaan kita, Pak, ini kehendak Tuhan gak sih dalam hidup saya? Apa sih yang menjadi perkenanan Allah? Atau gini deh, ini dalam kerangka besarnya, atau dalam kerangka kecilnya, kita mengambil keputusan deh. Tiba-tiba saudara lagi kerja, lalu saudara diperhadapkan pada tawaran pekerjaan yang baru. Lalu saudara bingung, Pak, keputusan mana yang harus saya ambil ya? Tetap tinggal di perusahaan yang lama atau menerima tawaran pekerjaan yang baru. Atau saudara lagi nyari pekerjaan deh. Tiba-tiba saudara hanya anugerah Tuhan diperhadapkan pada dua pilihan, A atau B. Pekerjaan yang A atau B. Saudara belum tahu ke depannya akan bagaimana kan? Tapi saudara harus mengambil keputusan di depan. Tapi dengar baik. Iblis lawan kita akan selalu berusaha mendakwa kita di setiap kesempatan apapun keputusan. Kalau saudara ambil keputusan yang A, iblis akan berusaha mendakwa di pikiran kita, kayaknya salah, harusnya yang B. Bahkan ketika saudara ngambil keputusan yang B, iblis akan berusaha mendakwa kita, kenapa yang B ya, harusnya yang A. Sehingga akhirnya apa? Saudara kebingungan, saudara cemas dan sebagainya. Nggak bisa menikmati damai sejahteranya Tuhan. Tapi kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Jangan bingung, jangan stuck di tengah. Ambil keputusan, berdoa, Tuhan Yesus hidup saya milikmu. Tuhan Yesus luruskan setiap langkah keputusan saya dan biar kehendak Tuhan Yesus yang jadi. Ketika engkau mengambil keputusan, percayalah Roh Kudus menuntunmu. Sekalipun engkau mengambil keputusan yang A, tetapi kehendak Allah adalah yang B, Tuhan sanggup lurusin. Amin. Bisa aja tiba-tiba jadwal interviewnya tiba-tiba di-cancel kah? Berhalangan kah? Sehingga saudara lebih banyak waktu untuk meneliti lagi, cari informasi lagi, merasakan ada damai sejahtera di hatimu untuk berjalan dengan keputusan yang B. Tuhan punya banyak cara untuk meluruskan saudara dan saya. Tapi yang penting adalah Tuhan mau memerdekakanmu dari segala pendakwaan. Katakan amin. Amin. Mari kita lihat di sana. Jadi kita lihat dulu Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 pasal yang kedua. Hendaklah kamu berubah oleh pembaharuan budimu, renewing your mind. Pikiranmu dibaharui. Dan kata dibaharui di sana dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata metamorfo. Saudara akan ngerti kata metamorfo. Satu perubahan yang satu arah, satu perubahan yang permanen. Bukan perubahan yang bolak-balik, bukan perubahan yang tobat kumat, enggak. Tapi satu perubahan yang satu arah, terus dibaharui di dalam Tuhan, terus yang lama ditinggalkan, terus mengenakan yang baru. Contohnya apa? Kata metamorfo. Saudara akan familiar kalau saudara ingat pelajaran waktu sekolah metamorfosis. Itu apa? Kepompong jadi ulet, ulet jadi kupu-kupu. Betul? Kupu-kupu nggak balik lagi jadi kepompong. Kupu-kupu nggak balik lagi jadi ulet.
kepompong jadi ulet, ulet terbalik, ulet jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu. Betul? Satu perubahan yang permanen, satu perubahan yang satu arah. Demikian juga ketika kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Perubahannya itu permanen. Amin. Bukan yang tobat kumat. Kalau seperti itu, orang itu belum menyadari posisinya di dalam Kristus. Orang itu belum menyadari bahwa dia telah dimerdekakan dari dosa. Dia telah dimerdekakan dari segala yang jahat. Dia telah dilepaskan dari belenggu. Kalau kita menyadari itu, kita akan berjalan hidup damai sejahtera. Amin. Saudara, mari kita lihat. Jadi bagaimana kita bisa tahu apa yang berkenan kepada Allah? Itu sebabnya Allah mengaruniakan rohnya di dalam kita. Kenapa? Karena roh Allah yang kasih tahu apa yang berkenan kepada Bapa di sorga. Karena roh Allah itu tahu hati pikirannya Allah sendiri. Karena dia adalah Allah sendiri. Katakan amin. Mari kita lihat dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat 11, kita baca bersama-sama. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Begitu Bapa di sorga sangat menyayangi saudara dan saya. Bapa di sorga mau kita mengenal dia, mengerti hatinya, tahu kehendaknya, tahu apa yang berkenan kepadanya. Rohnya sendiri diberikan dalam hidup kita, katakan amin. Bagian kita adalah setiap hari makin peka. Saya percaya semakin erat hubungan kita dengan Roh Kudus, semakin saudara dan saya peka, katakan amin. Amin. Jadi bukan lagi isu apa sih yang berkenan kepada Allah. Saudara dan saya kalau dituntun oleh Roh Kudus di dalam kebenaran, kita akan semakin peka apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang menjadi rencana Allah. Sekalipun mungkin ada masalah, ada persoalan, ada kesulitan, ada bukan sesuatu yang baik yang sedang terjadi dalam hidup kita. Tetapi kita percaya kalau kita ada dalam tangan Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. Lewati semua, saudara akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang kedua, mari kita lihat. Roh Kudus dalam perkataanmu. Masih dari Roma pasal 8. Kita buka teksnya, ayatnya. Berikutnya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus di dalam perkataan kita, dan yang pertama-tama yang Roh Kudus ubahkan, yang Roh Kudus bawa kita untuk kita mengakui dalam perkataan kita adalah bahwa kita adalah anak Allah. Amin. Sadari ini sangat penting dasarnya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, barang siapa menerimanya dan percaya dalam namanya, ia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dan Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Bahkan Roh Kudus bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kata anak Allah dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata wiototeo, kata wios. Ada beberapa kata anak-anak di dalam bahasa Yunani. Ada teknia, ada paidia. Tetapi kalau kata wios, ini adalah bapak dengan anaknya. Bisa ya hubungan saudara, sekandung, amin. Tetapi juga bisa juga anak yang diangkat punya legal standing, sah menjadi anak dari keluarga itu, dari bapak itu, amin. Artinya saudara dan saya telah dijadikan anak-anak Allah. Anak-anak Allah bicara relationship, kuasa, otoritas, akses, privilege, waris. Itu sebabnya Roh Kudus mengubahkan perkataan kita. Untuk apa? Untuk kita bisa berseru, anak Allah. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak Allah, percaya ada kuasa, ada otoritas dalam perkataanmu. Itu sebabnya iblis lawan kita akan selalu berusaha menipu kita. Di pikiran kita, sehingga perkataan kita keliru.
Kalau perkataan kita keliru, hidupmu pun keliru. Apa yang akan terjadi dengan hidupmu dalam masa yang ke depan? Ya, semua tuntunan Tuhan. Tetapi juga perkataan apa yang keluar dari mulutmu. Bagaimana keluargamu dipulihkan, bagaimana hidupmu dibangun. Ini bukan sekedar pengajaran motivasional, bukan. Tapi ini bicara kuasa Allah. Bagaimana keluargamu dipulihkan, bagaimana pernikahanmu dipulihkan, bagaimana hidupmu dibangun adalah bagaimana perkataan yang keluar dari mulutmu hari ini. Apakah perkataanmu membangun? Apakah perkataanmu memperkatakan berkat Tuhan yang memulihkan? Atau perkataanmu justru meruntuhkan? Atau perkataanmu merubuhkan? Atau perkataanmu menghancurkan? Amin. Kalau engkau memperkatakan perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memulihkan, perkataan yang menyehatkan, maka itu yang terjadi dalam hidupmu. Karena hubungan itu bicara satu arah atau timbal balik. Kalau bicara hubungan satu arah atau timbal balik? Timbal balik, amin. Kalau satu arah namanya bertepuk sebelah tangan. Move on aja. Hubungan itu timbal balik. Firman Tuhan udah kasih tahu panjang lebar. Kamu tuh anak Allah. Kamu menerima Yesus, percaya dalam namanya. Roh Kudus ada di dalammu untuk menjadikan kamu anak-anak Allah. Dan yang Allah rindu dengar, tahu gak apa? Kita manggil dia Bapa, Abba. Saudara yang dikaruniai anak dari baby, ngedengerin perkataan, ngomongan pertamanya, yang pengen didengerin apa? Bisa ngomong papa atau mama. Papa, mama. Itu kalau ada rekamannya, ketika pertama kali dengar kata papa atau mama, itu orang tuanya langsung, wah, senangnya luar biasa. Suatu momen yang gak terlupakan. Ketika anaknya bisa papa, mama. Amin. Nah saudara yang anak saudara dulu, ya pasti pernah kecil saudara. Kalau anak saudara udah menjerit, papa, mama, apapun yang lagi saudara kerjakan misalkan di rumah, saudara akan tinggalin, saudara akan lari ke anak saudara untuk dapetin anak saudara. Apa yang membuat dia berseru? Papa, mama, betul? Enggak ada yang lebih penting daripada teriakan anak saudara. Papa, mama. Saudara nangkep hatinya Allah. Allah rindu kita berseru kepada dia, memanggil dia, ya Abba, ya Bapa. Amin. Dan Roh Kudus dikaruniakan, memampukan kita menang atas pendakwaan, sehingga kita bisa berkata, ya Abba, ya Bapa. Dan Roh Kudus bersaksi dengan roh kita. Apa artinya? Kalau saudara baca dalam Alkitab, dari zaman perjanjian lama, kalau ada masalah, ada kasus dan sebagainya, harus ada dua saksi, betul? Tuhan Yesus mengajar dalam kitab Injil, mengenai dua saksi. Amin. Bahkan dalam kitab Wahyu ada dua saksi Allah. Artinya apa? Bahkan dalam pengadilan internasional, sistem hukum dari zaman dulu sampai sekarang, suatu kasus, suatu masalah bisa diputuskan kalau ada dua saksi. Sah mengikat. Ketika kita berseru dan Roh Kudus berseru bersama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak Allah, sah bahwa kita adalah anak Bapa di sorga. Katakan amin. Anak bicara privilege, anak bicara waris, anak bicara akses. Amin. Kalau papamu adalah seorang pemimpin yang sangat penting di satu perusahaan atau di satu organisasi. Saudara sebagai anak nggak harus ada dalam waiting list untuk ketemu papamu. Saudara sebagai anak nggak harus ada dalam daftar janji lewat sekretaris papamu untuk bisa ketemu dengan papamu. Kamu bisa masuk ke ruangannya. Karena kamu adalah seorang anak. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat. Roh Kudus dalam perbuatan kita. Tolong teksnya dibuka di sana. Roh Kudus dalam perbuatan kita. Roh Kudus menolong kita. Tolong slide selanjutnya. Dalam Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roh Kudus menolong saudara dan saya oleh roh.
Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa mematikan perbuatan daging kita. Karena kita masih hidup dalam tubuh daging, ada keinginan daging di sana, masih ada hawa nafsu di sana, masih ada keangkuhan hidup di sana. Tapi Roh Kudus diberikan di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, untuk menuntun kita, memampukan kita, mematikan perbuatan daging. Roh Kudus diberikan dalam hidup kita, untuk kita bisa mengambil keputusan yang benar, hidup yang berkenan kepada Allah. Katakan amin. Amin. Matius pasal 3 ayat 8, karena pertobatan bicara buah. Buah ini ya perbuatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan Matius 5 ayat 16 firman Tuhan katakan begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Jadi Roh Kudus diberikan dalam hidup kita supaya apa? Supaya perbuatan kita memuliakan Bapa di sorga, bukan memalukan Bapa di sorga. Amin. Kita bilang anak Allah, kita bilang anak Bapa di sorga, tapi kelakuan kita nggak konsisten, perbuatan kita nggak konsisten. Bukan menjadi terang, bukan menjadi berkat, tapi jadi batu sandungan. Tapi bagaimana saudara dan saya menjadi saksi Kristus? Roh Kudus menolong kita dalam perbuatan kita. Memimpin kita, memampukan kita, mematikan perbuatan-perbuatan daging. Sehingga ada hidup yang diubahkan. Ada perbuatan yang nyata yang diubahkan. Dan hidupmu menjadi tanda ajaibnya Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang terakhir, mari kita lihat Roma pasal 8 ayat 17-18 yang undang pemain musik, pemimpin pujian. Roma 8 ayat 17 dan 18 di slide saya ada. Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kalau kita oleh Roh Kudus dimampukan berpikir hal-hal yang dari Allah, maka tujuan hidup kita adalah untuk kekekalan, bukan lagi untuk kesementaraan dunia. Amin. Dan menjadi anak-anak Allah bukan berarti nggak ada penderitaan, bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti bebas dari pergumulan, bukan berarti bebas dari kelemahan atau kelemahan tubuh sekalipun. Menjadi anak-anak Allah ada pergumulan. Bahkan ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, kalau penderitaan kita, kesesakan kita, kesulitan kita karena dosa dan pelanggaran kita, yaitu akibat dari dosa, bertobat. Datang sama Tuhan Yesus, jangan menjauh. Tuhan Yesus tangannya terbuka, mengampunimu, memulihkanmu, dan selalu membawa kamu dalam persekutuan dengan Dia. Karena kamu adalah milik kepunyaannya. Dia tidak membiarkan kamu terhilang. Tapi ada waktu, bahkan kita udah berdoa sama Tuhan gini, Tuhan, kok ketika saya sungguh-sungguh sama Tuhan, masalah tambah banyak ya? Kok ketika saya semakin rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, semakin saya rindu hidup erat dengan Tuhan, kok pergumulan malah muncul ya? Menjadi anak-anak Allah bukan berarti bebas pergumulan, bukan berarti bebas penderitaan, bukan berarti bebas dari kesesakan. Tetapi dengar baik, dua kata ini gandengan saudara. Mari kita lihat. Mari kita lihat di sana, Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat 17. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dua kata ini gandengan. Dalam pergumulanmu, dengar baik, catat ini. Dalam pergumulanmu, dalam kesesakanmu, bahkan di dalam ketidakmengertianmu, engkau merasa sudah sungguh-sungguh dalam Tuhan, tapi kenapa masalah terjadi, persoalan terjadi, kesesakan terjadi. Dengar baik, kemuliaan Tuhan pun menyertai dan akan dinyatakan. Katakan amin. Amin. Dua kata ini gandengan. Ada penderitaan, ada pergumulan, tapi ada kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Katakan amin. Sehingga kalau kita menyadari kebenaran firman Tuhan ini, baik kemuliaan Tuhan yang kita dinyatakan dalam hidup kita maupun kemuliaan kekal. Kalau kita menyadari tujuan hidup kita yang baru sekarang, menjadi milik kepunyaan Tuhan adalah untuk bersama Tuhan Yesus dalam kekekalan di sorga. Maka kita bisa mengambil keputusan. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan
yang akan dinyatakan kepada kita. Roh Kudus memampukan kita untuk teguh, setia, tekun sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Sana memimpin pujian. Mari kita bangkit berdiri. Kami perlu Engkau Roh Kudus setiap hari dalam hidup kami. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni ini. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Setiap kita pasti berdoa, bahkan di pagi hari kita berdoa. Kita keluarin semua pokok doa kita untuk kita berseru pada Tuhan. Itu benar, itu baik. Tapi jangan pernah ketinggalan. Sekalipun bahkan engkau di tengah tekanan, masalah, engkau berdoa sama Tuhan begitu fokus untuk Tuhan tolong masalah saya. Tapi jangan ketinggalan, jangan kelupaan untuk berdoa dan berseru. Roh Kudus, pegang tangan saya. Roh Kudus, saya memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Saya gak bisa jalan sendiri. Dan Roh Kudus yang akan menuntunmu dari satu kemenangan kepada kemenangan. Roh Kudus yang menuntunmu engkau memperoleh hidup dan damai sejahtera. Bahkan di tengah tekanan sekalipun, engkau bisa mengalami kekuatan Allah. Ada damai sejahtera yang gak bisa dirusakkan. Dan dalam setiap pergumulanmu, pasti ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur
kasih tepuk tangan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Siapkan nasi dan anggur sama-sama umat Tuhan. Ya, akan kita bawa menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sama-sama. Yesus yang telah mati bagi setiap kita, menyayangi, mengasihi setiap kita. Dosaku, Yesus, Kau telah bangkit dari kemenangan. Dari awal kemari sama-sama umat Tuhan. Yesus, Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan. Mari jemaat Tuhan sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, jika menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan Yesus, kita mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan mengucap berkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur, ditombak, ditikam di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk membangkitkan kami pada akhir zaman. Tuhan Yesus mengaruniakan kami keselamatan, hidup kekal di sorga bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Tubuh Tuhan Yesus sudah memikul segala dosa kami, pelanggaran, kutuk dosa, hukuman dosa kami. Tubuh Tuhan Yesus sudah memikul segala penyakit, penderitaan, kelemahan, kesesakan, kesengsaraan kami. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, kami diselamatkan. Oleh tubuh Tuhan Yesus yang terpecah, kami disembuhkan. Tubuh jiwa roh kami disempurnakan. Kami tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma, tidak vertigo, tidak terkapar di ruang ICU. Dalam nama Tuhan Yesus, dari ujung rambut ujung kaki, oleh tubuh Tuhan Yesus yang hancur, kami, keluarga kami sudah disembuhkan, dipulihkan. Jiwa kami disegarkan, ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah mengampuni kami, menyucikan, menguduskan, membenarkan, menyempurnakan kami. Darah Tuhan Yesus menebus kami menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus, anak Bapa di sorga. Untuk bersama keluarga kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga, punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Hidup kami di bumi seperti di sorga. Oleh darah bilur Tuhan Yesus, kami telah dilepaskan dari segala belenggu dosa, dari iblis setan dan perbuatannya, dari segala bentuk kegelapan. Oleh darah Tuhan Yesus, kami hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, dalam kebenaran, dalam terang Tuhan Yesus. Keluarga yang kudus, pernikahan yang kudus, tidak ada perceraian, tidak ada poligami, tidak ada poliandri, tidak ada perzinahan, tidak ada percekcokan. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga yang rukun, keluarga yang saling memberkati, kasih, betul saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan dari ujung rambut ujung kaki, tubuh jiwa roh kami sembuh
dalam nama Tuhan Yesus. Saudara masing-masing doa, kami berdoa buat Ibu Marta, Ibu Mansya, Tuhan Yesus yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus yang memulihkan, Tuhan Yesus yang menyelamatkan seluruh keluarganya. Kami berseru kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan dalam kehidupan Ibu Marta. Kami juga berdoa untuk keluarga Christine Ross Patikawa, diberkati Tuhan Yesus. Gregorian juga dapat universitas yang terbaik. Mereka yang sedang sakit yaitu Margaret Junita, diberkati Tuhan Yesus, sembuh, sehat sempurna, bebas dari stroke. Natalia Santi juga sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus, sembuh sehat sempurna. Ibu Anita juga sembuh sehat sempurna. Kami juga berdoa untuk Kezia Gebi, mamanya sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Cornelius dan Franciscus juga diselamatkan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Yesaya sembuh sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Ibu Ida diberkati, dijagai Tuhan Yesus. Kami berdoa Ibu Gembala Sidang kami, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, selalu tangan Tuhan Yesus yang kuat menjaga, memberkati, melindungi dalam keluarganya, dalam pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tubuh darah Tuhan Yesus Kristus adalah roti hidup yang turun dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kami lebih dari roti mana, lebih dari jubah baru, lebih dari kasut baru. Tuhan Yesus gembala kami, takkan kekurangan kami. Tuhan Yesus yang menyediakan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mencukupkan segala yang kami perlukan. Tuhan Yesus yang mengangkat kami naik. Tuhan Yesus yang memberkati kami berhasil, beruntung, dan menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya satu hari nanti Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami, keluarga kami, masuk kerajaan sorga, diam di rumah Tuhan Yesus sepanjang masa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, kami bersyukur. Ada kuasa dalam darahnya. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap tetes minyak zaitun, minyak urapan ini. Kami mengucap syukur buat tubuh darah Tuhan Yesus yang membawa kami ada dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dalam kami. Tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Tuhan Yesus berkati di mana minyak urapan ini dioleskan, dicurahkan, diteteskan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan, kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tetes minyak urapan ini penuh kuasa, mujizat, kemuliaan Tuhan Yesus menyertai. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa di dalam darahnya, darah anak domba Allah. Angkat tanganmu dua-dua. Tuhan Yesus menuntun engkau senantiasa. Tuhan Yesus mengenyangkanmu. Tuhan Yesus mengaruniakan berkat terbaiknya, bahkan di tanah yang kering sekalipun. Tuhan Yesus membaharui kekuatanmu. Dan Tuhan Yesus menjaga hidupmu, keluargamu seperti taman yang diairi dengan baik. Dan Tuhan Yesus menjadikanmu seperti mata air yang tidak pernah kering, mengalir menjadi berkat Tuhan Yesus bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Anugerah kasih yang sempurna, berkat yang terbaik, damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kepenuhan, kekuatan di dalam Tuhan Yesus dari Bapa di sorga sempurna memenuhi hidupmu. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertaimu, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menuntunmu, menjagamu, menghiburmu, menolongmu, meneguhkanmu, menguatkanmu sampai Tuhan Yesus datang kembali dan kita hidup kekal di sorga
bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Setiap hari hidupmu, engkau dijaga, disertai, dilindungi, diberkati Tuhan Yesus dengan kasih setia Tuhan Yesus yang tidak berkesudahan, dengan rahmat anugerah Tuhan Yesus yang selalu baru, dan pertolongan Tuhan Yesus tidak pernah terlambat dinyatakan dalam hidupmu. Dari satu kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Yesus, engkau akan berjalan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Shalom saudara. Kau Allah yang ku